Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang telah mengklik video ini. Di video kali ini, aku masih membahas bayi-bayi yang tertukar dan dipertemukan lagi di kemudian hari. Kisah ini sangat dramatis dan menggayat hati. Tidak terbayang terpukulnya mereka mengetahui fakta yang sebenarnya. Bahkan, salah satu ayah lebih memilih untuk tidak mengetahui kalau bayi mereka telah tertukar. Karena setelah mengetahui hal tersebut, hidup mereka tidak seperti dulu lagi. Nah, gimana nih teman-teman kisah lengkapnya? Tonton video ini sampai selesai ya. Tapi seperti biasa nih, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, tolong bantu aku untuk klik tombol subscribe-nya dulu ya, biar aku semakin semangat nih bikin videonya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya, biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video terbaru lainnya. Aku tungguin ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang yuk kita lanjut ke pembahasannya. Nina, Kasia Opmanska, dan Edita Wierbicka. Nina dan Kasia Opmanska dilahirkan pada tanggal 15 Desember 1983 di Rumah Sakit Warsawa, Polandia. Mereka terlahir kembar dan prematur karena harus lahir sebulan lebih awal dari jadwal seharusnya. Walau terlahir prematur, keduanya cukup sehat. Hanya saja, Nina mengalami deformasi pada salah satu kakinya. Pada hari yang sama, di rumah sakit lain di Polandia, lahir juga seorang anak perempuan bernama Edita Wierbicka. Pada awalnya, semua baik-baik saja dan tidak ada yang salah. Tidak terjadi pertukaran bayi saat mereka dilahirkan, karena rumah sakit tempat lahirnya pun berbeda. Lantas, bagaimana mereka bisa tertukar? Kejadiannya terjadi setelah 2 minggu mereka dilahirkan. Secara kebetulan, Nina, Kasia, dan Edita mengalami radang paru-paru dan ketiganya dirawat di rumah sakit yang sama. Ketiga bayi perempuan tersebut melakukan perawatan intensif di sebuah ruangan. Bahkan, orang tuanya pun hanya bisa melihat dari luar jendela. Sebulan kemudian, Nina dan Kasia pun sudah diperbolehkan pulang. Pada awalnya, ibu Nina dan Kasia melihat sedikit keanehan di mana kaki Nina yang mengalami deformasi menjadi semakin baik. Namun, hal tersebut tidak terlalu dipikirkannya. Ia sudah sangat senang bayi kembarnya sudah kembali sehat. Dan ternyata Edita tertukar dengan Nina selama perawatan tersebut. Orang tua Edita pun seperti tidak melihat sesuatu yang janggal. Mereka pun membawa Edita pulang setelah kondisi Edita membaik. Fakta mengerikan tersebut tidak segera diketahui oleh para orang tua. Kehidupan mereka pun semuanya berjalan baik dan lancar sampai ketika saat usia anak-anak telah berusia 17 tahun. Orang tua Nina dan Kasia tidak merasa heran ketika putri kembar mereka tumbuh dengan wajah yang tidak mirip. Sampai suatu hari salah seorang teman Kasia bertemu dengan Edita. Bahkan, teman Kasia tersebut menyapa Edita karena mereka mengira dia adalah Kasia. Menyadari salah orang, akhirnya teman Kasia pun menceritakan pertemuannya dengan Edita pada Kasia. Teman-temannya pun meminta Kasia untuk bertemu dengan Edita karena mereka terlihat sangat mirip. Hingga akhirnya, Kasia pun memutuskan untuk bertemu dengan Edita. Saat bertemu, keduanya pun cukup terkejut karena fisik mereka yang terlihat begitu mirip. Kasia mencoba menyangkal bahwa mungkin itu hanya kebetulan saja. Tetapi setelah mereka mengobrol dan saling mengenal, mereka dibuat terkejut karena tanggal lahir mereka yang sama. Kasia pun menyimpan pertemuannya dengan Edita seorang diri. Dia tidak menceritakan pada keluarganya. Tetapi kemudian pikirannya berubah karena ia sendiri ingin mengetahui kebenarannya. Mengapa ia dan Edita bisa begitu mirip, sedangkan dengan saudara kembarnya sendiri ia tidak mirip. Kasia pun mengundang Edita ke rumahnya. Namun saat melihat Edita, ibu dan ayah Kasia menyadari sesuatu. Sepertinya bayi mereka telah tertukar secara tidak sengaja. Mereka pun menangis. Begitu juga dengan Nina. Ia merasa sangat terpukul dan tidak bisa berhenti menangis. Tes DNA pun segera dilakukan. Dan hasilnya seperti yang sudah diduga bahwa Nina dan Edita memang tertukar. Tetapi apapun hasilnya sangat sulit untuk memperbaiki kondisi tersebut.
Anak-anak mereka sudah beranjak dewasa dan tidak mungkin untuk ditukar karena sudah terbiasa dengan keluarga masing-masing. Edita sendiri dibesarkan dengan baik dan penuh kasih sayang oleh orang tua Nina. Melalui pengacara keluarga, ketiga gadis ini pun menuntut pihak rumah sakit pada saat mereka melakukan perawatan radang paru-paru. Kasus ini pun berjalan lambat. Kondisi keluarga pun tidak seperti dulu lagi. Seakan mereka selalu menyesali apa yang telah terjadi. Walaupun kembar, Kaisa dan Edita tidak memiliki kecocokan karena mereka sudah lama terpisah. Sementara Nina memutuskan untuk menikah di usia ke-23 tahun agar bisa memulai hidup baru dan melupakan kenangan buruknya. Sementara ayah si kembar lebih memilih tidak mengetahui sama sekali kalau pertukaran tersebut pernah terjadi. Tetapi meski begitu, ia sangat menyayangi Nina, Kasia, dan Edita dan mencoba untuk terbiasa dengan kondisi yang ada. Ia pun menganggap kalau saat ini dia telah memiliki 3 orang anak. Nah itu dia teman-teman, kisah bayi-bayi tertukar dan mereka baru mengetahui fakta sebenarnya setelah dewasa. Pasti sangat sulit banget ya kalau ada di posisi mereka. Ternyata kejadiannya benar-benar seperti di sinetron. Tapi apa hendak dikata ya teman-teman, takdir dan nasib mereka harus berjalan seperti itu. Kita doakan mereka bisa bahagia dan jadi pelajaran juga buat kita semua untuk berhati-hati saat melahirkan di rumah sakit. Karena pihak rumah sakit pun bisa melakukan kesalahan yang fatal. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik tombol like dan share-nya kalau kalian suka dengan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.